kita bahas itu pengaruh muka air tanah, ya. Karena Terjadi ya, selain tadi kondisi-kondisi yang sudah kita bahas, muka air tanah juga dia tidak mempertimbangkannya sehingga harus kita modifikasi. Nah, untuk menggunakan rumus Terzaghi ini ya, itu ada 3 kondisi ya muka air tanah yang perlu kita ketahui ya. Jadi saya menggambarkan ini dulu. Kondisinya adalah ini kondisi satu ya, gitu. Kondisi satu ya, kemudian kondisi 2. Kemudian kondisi 3. Oke. Oke. Terkait kondisi-kondisi ini bisa kalian lihat sebenarnya di halaman 48 ya, tapi saya ilustrasikan seperti ini. Nah, kondisi pertama adalah ya, di mana muka air tanahnya nih, muka air tanahnya di sini ya. Kalau saya sebut ini adalah X ya, atau Y ya. Saya sebut Y ya. Kemudian ya, kalau Y-nya ya lebih besar daripada B ya. Nah, misalkan ini adalah B ya. Kalau Y-nya lebih besar daripada B ya, atau saya plotkan garis B itu ya. B itu adalah jarak dari sini atau gini ya, supaya konsisten enggak apa-apa. Itu ini B. Nah, tapi maksudnya adalah gini. Nah, saya plotkan di sini ada Z misalkan. Nah, Z ini adalah yang suatu batas di sini yang kita ukur. Nah, ini Z. Ya, di mana Z itu sama dengan B. Ya, nah, begitu. Ya, ini garis batas ya. Kalau misalkan Y-nya lebih besar dari Z, Z itu adalah sama dengan B. Ya, B dari dasar telapak ke garis tersebut ya. Ini artinya ya, muka air tanahnya tidak ada pengaruhnya terhadap nilai daya dukung tanah. Key ultimate-nya tetap menggunakan rumus Terzaghi. Ya, jadi pengaruh air tanah tidak ada. Oke. Nah, tapi lain halnya kalau saya plotkan begini, ini D ya. Ini Z, Z tadi Z ya. Sekali lagi Z ini sama dengan B ya. Sama dengan B. Nah, muka air tanahnya di sini ya. Jadi ini adalah Y. Y ya. Kalau Y-nya ini begini, nah, kita coba kembali ke rumus awal. Ya, kembali ke rumus awal ini. Ya. Kira-kira kalau muka air tanahnya di situ, mana yang terpengaruh? Komponen 1, komponen 2, atau komponen 3? Kalau muka air tanahnya di situ komponen 1, 2, atau 3? Jelas, kemarin kan saya sudah katakan bahwa kalau komponen 1 itu di bawah dasar telapak ke bawah. Oke. Kemudian komponen 3 juga ya dari dasar telapak ke bawah 1 dan 3, sedangkan 2 itu di dasar telapak ke atas. Ya, itu yang harus diperhatikan kan, lapisan tanah dari dasar telapak ke atas itu komponen 2. Berarti adalah yang terpengaruh ya itu adalah komponen 1 dan komponen 3. Karena tanah itu, muka air tanah itu adalah mempengaruhi kondisi tanah yang ada di bawah dasar telapak. Berarti yang akan terpengaruhi adalah rumus komponen 1 dan komponen 3. Nah, kemudian ini kan pengaruh dari air tanah.
Dari komponen 1 dan komponen 3 yang dipengaruhi oleh air tanah itu ya kan hanya komponen 3. Kenapa? Apa? Nah, karena ada gamma. Ya, gamma ini besarnya dipengaruhi apakah dia itu kering, ya kan? Kan ada macam-macam gamma. Apakah dia berair. Begitu ya. Nah, sedangkan yang komponen 1 ya, ini C kali NC ya. Nah, ini tidak dipengaruhi oleh muka air tanah sehingga yang akan berubah hanya komponen 3. Sehingga rumusnya ya untuk kasus 3, kasus 2 ini ya lagi ini rumusnya adalah kali ya, Q ultimate sama dengan C kali NC masih tetap ya kan 2 apa ZF ya. Nah, ini kan mulai dari dasar telapak ke atas jadi tidak dipengaruhi oleh muka air tanah ini muka air tanah kan. Nah, ini masih tetap ZF kali ZF kali gamma kali NQ gitu kan. Itu baru di sini B per 2 ya B per 2. Nah, ya di sini ya biar nggak salah biar kalian juga confirm ya di sini. Nah, lihat tuh kan gamma kali ZF. Oke, saya ZF kali gamma kali NQ kemudian B per 2. Nah, di sini walaupun ada gamma tapi lapisan tanahnya tidak terpengaruhi kalau muka air tanahnya belum nyampe lapisan tanah yang di atas dasar telah. Sehingga di sini gamanya tetap pakai gamma yang lapisan tanah di atas. Ya. Sehingga di sini yang berubah adalah B per 2 gamma kali N gamma. Nah, disinilah saya beri tanda bintang. Nah, di sini yang harus berubahnya. Ya, ini adalah di N gamma. Gitu. Nah, N gamma di sini adalah ya, kita kan perhatikan bahwa di sini ya tanah di bawah dasar telapak ini ada yang terendam dalam air, ada yang tidak terkena muka air tanah. Sehingga ini harus diinterpolasikan ya gamma di sini karena lapisan tanah di sini gammanya berbeda. Ada yang terpengaruh muka air tanah, ada yang tidak. Sehingga gamma bintang ini. Ya. Nah, gamma bintang ini rumusnya adalah ya. Nah, kalau saya sebut di sini adalah ini adalah X ya. Kemudian kita gamma bintang rumusnya adalah sama dengan X per B ya, gamma ya dikurang gamma sub. Ya. Gamma adalah gamma dalam kondisi normal ya tidak ada air tanahnya, sedangkan gamma sub itu adalah berat isi tanah yang terendam dalam air. Nah, kalian tahu itu, belajar lagi mektanya apa bedanya gamma dengan gamma sub. Begitu ya. Apa namanya? Maaf ya, ini adalah interpolasinya. Jadi ada kurang di sini. Jadi gamma itu adalah gamma bintang itu adalah kalau dia tidak ada airnya kan gamma. Ya. Nah, karena ada airnya setinggi X ya, itu ada pengurangan. Nah, ini dia rumusnya. Ya. Jadi gamma bagi komponen 3 itu harus kita revisi atau modifikasi atau kita sesuaikan adalah di sini dengan adanya muka air tanah setinggi X ada pengurangan yang harusnya tadinya kan cuma gamma di sini ya. Bukannya gamma bintang kan. Nah, ini dia gamma kan. Ya, tapi karena ada pengurangan air maka dia harus dikurangi gamma dikurang X ya. Tinggi apa? Lapisan yang dipengaruhi oleh apa muka air tanah itu dibagi B, B itu adalah ya tadi ya, ini batasan apa? Lapisan tanah yang mempengaruhi komponen 3 ya. Nah, itu gamma dikurang gamma. Oke.
Nah, sehingga kalau misalkan contoh ambil, kalau X-nya sama dengan 0, artinya muka air tanahnya itu tadi seperti di sini, ya, yaitu misalkan di sini, ya, atau di sini, ya, berarti X-nya 0. Ya, sama kayak di sini kan berarti X-nya minus kan ya. Atau kita ambil lah muka air tanahnya tepat di apa sedalam Z ya, dari dasar telapak, berarti kan X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0 di sini, berarti X dibagi B, X dibagi B dikali gamma ini adalah 0. Sehingga gamma bintang itu kembali lagi menjadi gamma. Ya. Nah, rumusnya normal. Ya. Ini normal ya. Di sini tidak ada pengaruh ya, muka air tanah. Sehingga rumusnya normal. Ya. Nah, sekarang kembali lagi lanjut. Kalau misalkan dia ini ternyata muka air tanahnya ada di sini, nah gini, ya, setinggi. Nah, di sini, ya, setinggi, ya, ini muka air tanahnya di sini lebih tinggi lagi, ya, setinggi Y, ya. Nah, mana yang dipengaruhi? Ya, di sini. Nah, di sini, ya, di komponen 3, ini artinya komponen 3 kan, di sini kan ada komponen 1, komponen 2 ya, yang ini. Ya. Komponen 3 kan di sini. Ya kan? Nah, berarti lihat di sini, rumusnya menjadi apa? Rumusnya itu menjadi Q ultimate sama dengan C kali NC. Ya. Nah, C kali NC ya, ini tidak dipengaruhi oleh muka air tanah. Ya, yaitu karena tidak ada nilai gamma di sini. Ya, yaitu. Kemudian ditambah, nah ZF ini komponen 2 kan ya? Sorry. Keliru. Nah, ya. Ini adalah komponen 1 dan 3 ya. Ini komponen 2. Oke. Nah, komponen 2 kan di sini. Nah, komponen 2 udah mulai dipengaruhi oleh air tanah setinggi Y. Ya, kalau tadi kan enggak di sini nih, masih gamma. Di sini kan enggak, ya. Sehingga ini masih tetap gamma. Sehingga di sini akan berubah menjadi ZF ya kali gamma. Nah, di sinilah gamma bintangnya. Ditambah ya B per 2 ya, tambah. Nah, ini komponen 2. Nah, komponen 2 tentunya komponen 3 tentunya air tanahnya atau tanah yang di bawah ini dasar telapak kan semuanya sudah terpenuhi oleh air tanah ya, sehingga kita langsung menggunakan yang kalau udah terpenuhi semuanya ambil gamma sub, bukannya gamma atau gamma bintang ya, yaitu karena semuanya udah full ya, itu tergenang dalam air lapisan tersebut, sehingga gamma sub ya kali gamma ya kali n gitu ya. Nah, di sini untuk kasus nomor 3 ya rumusnya menjadi seperti ini. Nah, gamma bintang di sini bagaimana? Ya, kita interpolasikan sama ya, mirip dengan itu gamma dikurang ya, interpolasi kita punya Y. Nah, sedangkan fullnya adalah ZF ya. Kemudian dikali gamma dikurang gamma sub ya gitu. Nah, ini adalah menginterpolasikan nilai gamma ya pengaruh muka air tanah ya pada komponen 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, lihat kalian nih ya, kalau seandainya muka air tanahnya tepat di dasar telapak ya, kita bagaimana ya? Nah, tepat di dasar telapak ya. Ini ya eh, ini dikali n gamma masih kurang ya. Nah, rumus yang komponen 2 ini kan kembali menjadi gamma ya. Yaitu karena muka air tanah belum berpengaruh terhadap komponen 2 karena ya nilai Y-nya masih 0 ya, dia belum mempengaruhi lapisan tanah di atas dasar telapak. Sehingga kalau rumus ini kita masukkan gamma bintang menjadi gamma ya, kembali ke rumus yang seperti kasus 2 ya.
yaitu di mana komponen 2 belum dipengaruhi oleh adanya air tanah. Begitu ya. Nah, sekarang pemahaman ya. Sekarang bagaimana kalau eh, ini kalau misalkan gini ya. Gini. Nah, ini kasus nih pemahaman ya. Nah, ini mau ke tanahnya di sini, ya kan? Nah, sedangkan airnya di sini. Di atas dasar pondasi. Nah, misalkan ini apa? Ini misalkan ya pilar-pilar jembatan kan. Nah, bagaimana daya dukung tanahnya, Ki ultimate-nya kalau kondisinya kayak gini? Ada yang tahu nggak? Hah? C kali NC. Tetap kan ya nggak pengaruh ya? Ditambah komponen 2. Nah, komponen 2 kan berarti sepenuhnya ya udah terpenuhi udah oleh air kan? Nah, berarti B per 2 kali 3 ya. Oke. Nah, ZF ya, komponen 2. Nah, gamanya adalah gamma sub ya kali N gamma. Ditambah komponen 3 nah, B per 2 kali gamma sub kali N gam. Ini rumusnya untuk menghitung daya dukung tanah apabila ya fondasi telapaknya itu berada di bawah dasar sungai ya. Gitu. Jadi artinya apakah tanah ini ada di atas sini atau tanah itu ada di sini gitu kan. Nah, daya dukung tetap ya muka air tanah ini tidak berpengaruh ya. Sama dengan kalau muka air tanahnya pas di sini, daya dukung tanah ini nggak berpengaruh ya. Muka air tanah setelah di atas dasar telapak ya itu tidak mempengaruhi daya dukung tanah ya, tidak mempengaruhi besarnya Q ultimate karena tetap nggak masuk ya. Gitu. Dari mana? Ya tadi ya. Nah, dari rumus ini kan nih ya, kalau Y-nya adalah ZF berarti kan ya kalau Y-nya sama dengan ZF kan Y per ZF 1 ya gamma minus gamma hilang ya yang ada adalah gamma bintang itu gamma sub ya maka gamma sub ya gitu. Apabila muka air tanahnya di sini. Nah, kalau muka air tanahnya lebih tinggi lagi sama, nggak ada peningkatan Q ultimate di sini nggak ada peningkatan Q ultimate ya, dengan adanya peningkatan muka air tanah di atas dasar telapak ya. Itu. Tapi kalau dia itu adalah berada di bawah dasar permukaan pondasi ya, nah itu berpengaruh ya. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya yang saya sampaikan ya sehingga nanti ya kita akan masuk ke ke bab berikutnya